selalu mengatakannya sunnah dan lain sebagainya, tetapi mereka tidak memiliki itu, tidak memiliki kedekatan hati kepada Rasulullah SAW sehingga pemahamannya gersang, ya, sehingga ilmu hadis itu hanya terbatas pada ilmu jarh dan ta'dil saja, sehingga menjadi tahdir, ya, dan seterusnya, ya. Ya seperti tadi yang saya contohkan tadi, orang mengucapkan salam, ya, hatta takhruja minat tabligh. Coba ada enggak Rasulullah SAW mengajarkan seperti itu? Enggak mungkin. Orang sudah ikhlas mendoakan kita kok malah ya Allah. Ya. Bahkan kawan satu angkatan juga cerita mengucapkan salam sama orang, ya tahulah ikhwan, assalamualaikum, lihat celana bawahnya. Ini beli sendiri yang celana, dia lihat celana saya di bawah, ketika melihat di bawah mata kaki mukanya langsung jebol. Ada sih kan langsung fitnah aja. Ya, karena memang bagi mereka isbal itu dosa besar, kabair. Ada murtakibul kabirah, fasik. La yastahiqu an yurad alaihi salam. Ya enggak? Ya, wa tahta al-izar min an-nar fa huwa fi an-nar. Nah, ini yang saya maksud, ini akan berefek kepada manhaj di dalam kita hidup, manhaj dan kita berta'amul bersama manusia. Ya. Padahal Rasulullah SAW, Masya Allah, coba baca di dalam Syama'il Tirmizi. Ketika ada sahabatnya, saya lupa, dia menggunakan pakaian di bawah sampai nyampe tanah. Faqala rajulun min khalfi irfa' thawbaka fa innahu atqa wa anqa. Angkat pakaianmu, katanya. Kenapa? Karena lebih abqa wa atqa. Karena itu lebih menjadikan pakaianmu awet, ya, dan lebih dalam riwayat anqa wa atqa. Atqa itu ya lebih mencapai kepada ketakwaan, kebersihan. Tidak dikatakan itu harus dipotong, halal, haram. Enggak, Rasulullah. Falamma iltafatu fa idza huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah saya menengok, ternyata Rasulullah. Lah, Rasulullah itu tidak mengatakan potong itu sampai setengah betismu. Enggak seperti itu, tapi irfa' thawbaka fa innahu abqa, itu akan lebih menjaga pakaian. Ya, nanti ini akan kita analisa juga nanti bagaimana para ulama memahami hadis ini. Ya, di dalam takdirnya. Ya. Nah, jadi intinya adalah bahwa memahami Rasulullah, apalagi kita menjiwai Rasulullah, berakhlak dengan Rasulullah, wallahi al-azim, itu akan menjadikan kita namzuru ilal khalqi bi'ainir rahmah. Melihat kepada makhluk itu dengan mata yang dipandang oleh Rasulullah. Yang mana Rasulullah memandang kepada sebuah makhluk itu adalah biqasadil hidayah, rahmah, ingin memberikan rahmat kepada semua orang, ingin memberikan petunjuk kepada semua orang. Jangan sampai kita ini terlalu semangat di dalam kebenaran, sehingga seringkali ketika kita merasa benar, kita menjadikan diri kita itu sebagai ukuran untuk orang lain. Ketika orang lain tidak berbuat seperti apa yang sikap yang saya ambil, kita menghukumnya sebagai, ya sudah tahu sendiri, ya hukumnya seperti apa. Ya. Nah, tetapi kalau kita melihat bahkan di dalam amar ma'ruf nahi munkar, melihat bagaimana Rasulullah berinteraksi dengan orang-orang yang mungkin kalau hari ini berbuat mungkin kita udah tabokin dan lain sebagainya, tapi kok malah Rasulullah SAW dengan kelembutannya, Masya Allah. Coba bayangkan, ada orang pemuda datang kepada Rasulullah SAW, faqala ya Rasulullah idzan li bizina. Ya Rasulullah, tolong saya minta izin dibolehkan berzina. Coba, gimana? Para sahabat yang mendengar itu, Masya Allah, itu udah mau nabuk imanya. Gimana coba, ini emang gak tahu Al-Quran mengatakan la taqrabu zina? Akhirnya Rasulullah, ya namanya dia tidak menggunakan tidak menggunakan pendekatan Al-Quran hukumnya mengatakan seperti ini, enggak. Orang itu tahu itu haram, makanya datang minta izin kepada Rasulullah. Nah, kebanyakan orang melakukan maksiat dan lain sebagainya bukan karena enggak tahu itu haram, tahu itu haram
penuh sini kan. Nah, ini orang nafsunya udah kepul kayaknya, sudah nggak tahan lagi. Ketika Rasulullah itu memanggil, Rasulullah mengatakan, "Alam ta'lam anna Allah qala la taqrabu zina?" Emang kamu nggak tahu Al-Quran mengatakan la taqrabu zina? Dia tahu, makanya dia minta izin kepada Rasulullah. Nah, berarti ini Rasulullah melihat orang kalau udah nafsunya kepul itu alam akalnya udah hilang. Sehingga orang kalau udah misalnya udah berbuat maksiat, itu dia tahu itu haram, ini membawa kepada api neraka. Dia tahu. Kalau udah akal hilang itu api neraka. Ya kan? Orang kalau udah akal hilang ya seperti itu. Dan yang bisa menghilangkan akal itu adalah hawa nafsu. Nah, maka caranya bagaimana men-switch on akalnya ini? Bagaimana menghidupkan akalnya? Karena kalau akal sudah kembali, dia akan sadar. Ya. Akhirnya ditanya, bunuh. Dekat. Orang yang mendekat. Qala, adakah punya ibu? Ya, adakah punya adik perempuan? Adakah am? Adakah khalah? Terus dia betul. Saya punya ibu, saya punya adik perempuan, saya punya bibi, saya punya bibi. Ya. Oke, saya bertanya. Nah, ini Rasulullah mau berdialog yang tujuannya untuk menghidupkan akalnya, menyalakan akalnya dulu, karena akalnya udah padam. Ya. Oke, saya bertanya. Atardahu li ummik? Mau enggak kamu kalau orang berzina dengan ibu kamu? Wis langsung terperanjat. Bidakah abi wa ummi Rasulullah? La ya Rasulullah, bidakah abi wa ummi ya Rasulullah. Tebusannya adalah ibu dan bapak saya. Enggak mungkin saya ridho ada orang berzina dengan ibu saya. Rasulullah kata, "Dari karena sila farda." Lah kalau kamu enggak mau ibu kamu dizinai, lah kamu mau berzina dengan perempuan ini bisa jadi ibu orang lain. Atardahu li ukhtik? Bagaimana kalau adik kamu dizinai orang? Lah ya Rasulullah. Dari karena sudah tahu, begitu juga orang nggak tahu. Kenapa? Kamu berzina dengan perempuan, bukan sama kambing ya? Ya perempuan ini kan bisa jadi adik seseorang. Terus dikejar dengan pertanyaan-pertanyaan itu, sehingga dia betul-betul sadar bahwa apa yang dia inginkan ternyata dia juga membencinya jika itu terjadi kepada dirinya. Dia dibantu dengan doa Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sadrihi wala Allahumma tahhir qalbahu. Ya Allah sucikan hati. Ya, falam yakun ba'da dzalika yaltafitu ila syai'in min dzalika. Setelah itu udah ya enggak pernah terlintas di dalam dirinya untuk melakukan perbuatan keji seperti itu. Ini manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam bertahammul. Nah, kita terkadang itu melihat orang berbuat kemungkaran, masya Allah garang luar biasa. Kita tidak membedakan antara al-munkar wal munkar, artinya antara perbuatan munkar dengan pelaku kemungkaran. Yang kita dituntut untuk garang itu adalah pada perbuatan kemungkaran. Tapi pada pelaku kemungkaran kita harus sayangi. Kenapa? Karena orang ini kan ibarat orang mau terjatuh ke dalam api neraka, atau katakanlah mau terjatuh di sumur. Ya, baik. Kalau kita katakan orang ini yang sudah mau terjatuh dalam api neraka, kita katakan anta musyrik, anta mubtadi, anta dhal dan lain sebagainya. Itu kan orang mau terjatuh di sungai, kita tendang. Seharusnya apa yang kita lakukan? Kita tarik tangan, kita selamatkan. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah ketika kita ingin merubah kemungkaran, yang kita ingin rubah kan orang yang berbuat kemungkaran, ya kan? Karena kemungkaran tidak akan berubah kalau orang tidak mau berubah. Nah, yang menjadi pertanyaan, bagaimana supaya saya bisa merubah orang tersebut? Artinya apa? Maka harus ada namanya pendekatan bagaimana supaya saya didengar oleh orang itu. Ya, didengar oleh orang tersebut. Karena apa? Kalau dia sudah mau mendengar saya dengan mudah, apalagi bisa mencintai saya, maka dengan mudah dia akan mengikuti apa yang kita lakukan. Tapi coba bayangkan kita nggak kenal orang itu, kita marahi pemilik, kira-kira apa yang akan terjadi? Bukannya buru-buru mau ikut, ya malah nonjokin kita. Ya, maka ada namanya hikmah. Nah, makna ini akan kita dapatkan dari mana ya? Kalau kita betul-betul menjiwai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bayangkan coba Rasulullah. Rahmatnya itu mencakupi alam semesta, bukan hanya untuk kita saja, bukan hanya untuk manusia saja, bukan untuk makhluk hidup saja, tetapi untuk semua yang ada di alam semesta. Ya, oleh sebab itu dalam kisah yang ma'ruf di dalam Sahih Bukhari Muslim, ketika Rasulullah berkhutbah,
selalu biasanya ya berpegang atau bersandar kepada batang kurma. Suatu ketika dibuatin mimbar Rasulullah SAW, berpindah dari ketika hari Jumat, akhirnya pindah khutbahnya dari batang kurma tersebut ke atas mimbar. Apa yang terjadi? Fasahatin nakhlatu siyahas sabi. Akhirnya apa? Batang kurma itu berteriak menangis. Kenapa? Gak kuat ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Subhanallah, coba bayangkan. Nah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Udah berada di atas mimbar, dia udah mulai khutbahnya, mendengar batang kurma yang menangis ini. Kira-kira dibiarin aja kan? Biarin aja, batang kurma bukan manusia. Tidak, Rasulullah turun dari mimbarnya, bahkan diputus mungkin khutbahnya, dipeluk. Bayangkan, yang dipeluk ini bukan manusia, bukan anak kecil. Dipeluk batang kurma tersebut, yang sahuha kama tamsahul ummu as-sabiyah. Ya, diusap-usap coba batang kurma tersebut, persis seperti seorang ibu yang mengusap anaknya yang sedang menangis supaya terdiam. Coba kalau batang kayu saja enggak tega disakiti oleh Rasulullah, nah bagaimana mau menyakiti manusia, apalagi sesama muslim dan lain sebagainya. Tetapi terkadang kita ini kok malah lebih garang lagi sama saudara-saudara kita muslim, disebabkan karena permasalahan-permasalahan yang sifatnya khilafiyah dan furu'iyah. Nah itulah pentingnya kita harus pertama menjadikan akhlak Rasulullah, sirah Rasulullah ini sebagai gerbang utama untuk bisa memahami hadis-hadis Rasulullah SAW. Ya, dan semakin kita mengenal seseorang, maka kita akan semakin mengetahui ya rahasia-rahasia ucapannya. Satu contoh diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di Sahihnya an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalasa 'ala al-minbar. Saya ngomongnya kecepatan apa enggak? Terlalu cepat? Enggak ya? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalasa 'ala al-minbar. Ketika Rasulullah duduk di atas mimbar, kemudian faqala inna 'abdan khayyarahu Allah baina an yutiyahu min zahrati dunya wa ma syaa wa baina ma 'indahu fakhtara ma 'indahu. Rasulullah bersabda, sesungguhnya seorang hamba diberikan pilihan oleh Allah antara diberikan perhiasan dunia dan apa yang dia mau di dunia ini, atau diberikan apa yang ada di sisi Allah. Maka dia memilih apa yang di sisi Allah. Tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar menangis. Fadainaka bi abaina wa ummahatina. Katanya, orang tua kami, ibu kami sebagai tebusan ya Rasulullah. Akhirnya para sahabat heran. Fa'ajibna lahu, ini heran kok. Apa? Wa qala an-nas unzuru ila hadha asy-syaikh yukhbiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an 'abdin khayyarahu Allah baina an yatiyahu zahrata dunya wa baina ma 'indahu wa huwa yaqul fadainaka wa abaina wa ummahatina. Lihat orang tua ini. Rasulullah mengatakan ada seorang hamba diberikan pilihan antara diberikan dunia dan apa yang dia kehendaki atau diberikan apa yang di sisi Allah. Kok dia mengatakan seperti itu? Nah, ternyata Abu Bakar paham bahwa ini adalah isyarat Rasulullah SAW ajalnya sudah dekat. Artinya diberikan pilihan mau tinggal di dunia seumur selama-lamanya, diberikan segala kenikmatan yang ada di dunia, atau mau pindah bersama untuk menikmati apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fakhtara ma 'indahu, maka dia lebih memilih untuk berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu beliau ketika meninggal, balir rafiqul a'la, balir rafiqul a'la. Balir rafiqul a'la artinya apa? Saya lebih memilih ar-rafiq al-a'la, teman yang tertinggi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat enggak paham apa yang dimaksud oleh Rasulullah pada saat itu. Bahkan heran kok tiba-tiba Abu Bakar menangis seperti apa. Ternyata fakana Rasulullah wal mukhayyar. Ternyata abdan yang dimaksud di sini adalah Rasulullah. Wa kana Abu Bakr huwa a'lamu nabihi. Dan Abu Bakar adalah orang yang paling mengenal Rasulullah di antara kami. Sehingga hanya beliau yang paham saat itu apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min amannin nas alaihi fi suhbatihi wa malihi Abu Bakr. Walau kuntu muttakhidan khalilan min ummati lattakhadtu Abu Bakr illa khullatan Islam. La yabqayanna fil masjid khawfatun illa khawfatu Abi Bakr. Ya, nah ini yang menunjukkan bahwa semakin kita mengenal Rasulullah, maka akan semakin memahaminya, akan semakin mendekatkan kita kepada pemahaman yang sebenarnya seperti yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Tanpa itu maka ruhaniyahnya terputus, sehingga pemahaman itu akan menjadi gersang.
seharusnya menyejukkan, jadi justru membakar. Ya. Ya, nah ini manfaatnya. Ya, jadi sebelum kita berbicara tentang kuat Ahmadiyah, ya, ini adalah gerbang utama. Ya, maka kita harus menggalakkan membaca siro, ya, membaca syama'il Rasulullah SAW. Tujuannya bagaimana hati ini lebih dekat kepada Rasulullah SAW. Setelah itu baru kita isi dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Terima kasih kepada Jadi sebelum beranjak pada sesi tanya jawab, mungkin ada waktu dulu sebentar. Kebetulan kita alhamdulillah kedatangan pengawasan di Kuningan, Bapak Bupati. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara pada siang hari ini dihadiri oleh orang nomor satu di Kuningan yang dipilih bahwa beliau menghargai dan juga mendukung kegiatan pada siang hari ini 2 hari ke depan. Untuk diketahui Bapak Bupati bahwa ini peserta alhamdulillah skala nasional, karena ada dari Bandung, dari Sumedang, dari Brebes, ya, dan mungkin ada yang masih belum datang juga. Mungkin agar bisa menghemat waktu, kami minta pada Bupati untuk menyambut sedikit. Kami persilahkan waktu dan tempat. Terima kasih waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. La haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati sahabat-sahabat, para ustaz-ustazah sudah hadir di guru kita dalam rangka kegiatan pemahaman hadis metode ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang alhamdulillah Dr. Sayyid Luqman Al-Hakim Al-Azhari sebagai narasumber yang tentu saja bersama-sama kita rasakan petuah-petuahnya, pelajaran-pelajarannya yang insya Allah akan sangat berguna. Pertama, memang kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dan perkenannya, atas segala hidayah dan karunia. Alhamdulillah, di pagi hingga siang, bahkan nanti sore dan seterusnya, kita diberikan berbagai macam nikmat, bahkan berjuta-juta nikmat, terutama nikmat Islam, siapa afiat, sehingga kita bisa terus berkarya untuk agama, untuk bangsa, untuk masyarakat yang tercinta. Salawat dan salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat-sahabatnya, dan terhingga kepada kita dan seluruh umatnya yang setia cinta kepada ajaran dan tuntunan Tuhan. Pada kesempatan berbahagia ini saya menyambut baik
Terima kasih atas pemberitahuan, undangan, dan juga kesempatan untuk memberikan sambutan. Walaupun sambutan ini adalah sesuatu dalam kaitannya saya sebagai kepala daerah. Kalau sebagai guru, ustaz, saya harus belajar kepada sahabat-sahabat semua. Karena seperti tadi yang disampaikan bahwa sahabat-sahabat ini datang dari semua pelosok wilayah, khususnya di Jawa Barat, bukan saja dari Kuningan. Ini menunjukkan bahwa insya Allah visi-visi Jawa Barat yang juara yang dicanangkan oleh Pak Gubernur, juara lahir batin dengan kolaborasi dan inovasi. Juara, kalau sudah juara kita ingin mencapai derajat tertinggi. Ya, sebagai pemenang dalam apa? Dalam memenuhi kebahagiaan. Lahir batin, ya lahirnya mungkin kita bagaimana mensejahterakan masyarakat Jawa Barat. Batinnya bagaimana? Kalau masyarakat Jawa Barat tentu juga harus diiringi dengan perilaku akhlak yang mulia. Semoga ini. Dan ini adalah bagian daripada upaya. Dan di saat seperti sekarang, apa yang harus kita lakukan terkait dengan karya-karya kita untuk bisa kita berbagi dalam rangka bakti kita kepada sesama, tentu saja di tengah-tengah kemajuan baik disebut zaman, teknologi, tentu kemajuan perkembangan di segala bidang tidak terlepas dari bidang-bidang agama. Banyak mungkin kita mengenal sahabat-sahabat kita, sahabat-sahabat yang lain, kadang-kadang berbeda, tapi saya sering menyampaikan, tolong berbeda cara, berbeda pola, berbeda metode, tapi sumber kita harus sama, Al-Quran dan Al-Hadis. Bahwa kita harus tetap mempertahankan nilai-nilai kebersamaan, ukhuwah Islamiyah, itu yang harus menjadi pegangan kita. Jangan sekali-kali saya sama semuanya tidak berharap kalau nilai-nilai ukhuwah kita terpecah belah hanya karena yang tadi cara, pola, metode yang saling memaksakan, sehingga ya ada perbedaan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Bukankah Allah menciptakan kita ini bersama, bermacam-macam, beragam? Kalau saya katakan seperti itu, Ustaz, nah, tapi kan satu, yang terpenting sumber kita sama. Mudah-mudahan insya Allah kaitannya dengan Kabupaten Kuningan yang memiliki visi maju, makmur, agamis, ditunjuk, berbasis desa. Alhamdulillah, kalau sudah berbicara makmur, kita tidak lagi mengenal yang susah-susah, yang sekolah tidak tersekolahkan, yang sakit tidak terobati, yang tidak terlayani harus terlayani dalam segala bidang. Karena kita dikontrakkan sebagai sama-sama makhluk Allah yang paling mulia dari dibandingkan dengan makhluk Allah yang lain. Karena kita selalu menggunakan akal, pikiran, naluri dan nurani. Nah itulah yang mungkin sehebat apapun orang menuntut ilmu, tanpa naluri nurani yang mulia, hati yang ikhlas, itu bisa sesat, bisa juga membahayakan. Tapi insya Allah, apabila ilmu ini digunakan atas dasar keikhlasan, kerelaan untuk sesuatu yang bernilai, baik nilai duniawi maupun akhirat, nilai kita, nilai akhirat, itu akan jauh lebih bermanfaat. Maka kesempatan hari ini saya menyambut baik, saya bangga dengan segala kesederhanaan, dengan segala keterbatasan, hanya bermodal
ikhlas, hanya bermodalkan niat ingin maju, ingin makmur, ingin memakmurkan. Alhamdulillah saya menyaksikan kegiatan yaitu daurah pemahaman hadis, di mana hari ini kita sedang berusaha untuk meningkatkan, untuk mencari sesuatu yang kalau hari ini derajat kita, pencapaian kita sampai di sini, ingin rasanya terus semakin jauh semakin menuju sesempurnaan. Walaupun kita menyadari kesempurnaan dari Allah SWT dan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, tapi kita selaku umatnya, mudah-mudahan kita semuanya menjadi pewaris, menjadi yang diwarisi, sehingga hari ini kita menuntut daurah terkait dengan pemahaman hadis, karena sumber hukum, sumber panduan kita sebagai seorang muslim yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Mudah-mudahan, dan apabila dijabarkan, apalagi disesuaikan dengan situasi kondisi perkembangan yang ada dan terjadi, yang perlu dinamika, yang perlu dinamika dalam kehidupan sosial, habluninas, sesama kita bergaul dengan sesama, dibagi sesama sebagai ciptaan Allah, sebagai manusia. Ada juga teman-teman kita yang lain yang berbeda. Lalu kita mau bagaimana? Di tengah-tengah perbedaan pasti ada kompetitifnya. Lalu kita mau bagaimana? Nah, di sini keilmuan kita harus kita capai. Nah, maka persoalan berbagai ini sekali lagi saya berterima kasih atas sebuah ide gagasan kegiatan ya, di tempat ini, di Kompleks Islamic Center. Walaupun di belakang kita betul-betul Pak Ustaz Pak Kiai, kita besok berusaha mudah-mudahan mohon doanya tahun 2022 akan memindahkan sekretariat daerah di belakang gedungnya, di belakang tempat ini. Sekaligus kalau kegiatan pemerintah berjalan, kegiatan keagamaan berjalan, kegiatan memakmurkan masjid juga berjalan, itulah tujuan kita. Sehingga sekali lagi mudah-mudahan kegiatan ini, bukan mudah-mudahan, kita yakinilah kegiatan ini akan bermanfaat. Sekali lagi selamat menuntut ilmu, selamat untuk meningkatkan pengetahuan kita, selamat untuk mencapai ketinggian. Selanjutnya masyarakat, umat menunggu, karena tidak semuanya mudah memahami. Tapi yang sedang merasakan sekarang sudah niat memahami sudah luar biasa. Itu saja barangkali. Sekali lagi atas nama pemerintah dunia bangga mendukung penuh kegiatan-kegiatan di mana dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan ini multi kompleks juga, dan kita harus mampu mengimbangi perkembangan-perkembangan yang lainnya, sehingga tadi perkembangan ilmu dibingkai dengan nilai-nilai agama itu akan jauh lebih bermanfaat dan sempurna dibandingkan perkembangan ilmu yang tanpa diimbangi dengan nilai-nilai agama. Itu akan buta semata, akan percuma. Nah, maka sekali lagi selamat melaksanakan, selamat berjihad ya, dalam rangka daurah pemahaman hadis dalam kegiatan yang akan berlangsung selama 2 hari ini. Selamat datang juga awal wasahlan, awal sahabat-sahabat dari luar Kabupaten Kuningan. Inilah Kuningan yang sangat juga ingin mencapai visinya, salah satunya agamis, makmur agamis ditunjuk.
Mudah-mudahan nilai kemakmuran tercapai dengan menggali potensi-potensi baik sumber daya manusia yang berakhlakul karimah untuk mengolah sumber daya alam yang Allah lapangkan di tengah-tengah kita dengan dike,